Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Kali ini kita bertemu kembali dalam acara Healthy Corner bersama dengan dua narasumber yang sudah berada di studio. Dan kali ini kita akan membahas mengenai penguatan jaringan Muhammadiyah dalam upaya pencegahan COVID-19. Telah hadir bersama dengan kita, beliau yang pertama adalah Dr. Dirwan Surya Sularto, spesialis forensik Magister Sains. Beliau adalah Wakil Dekan Sumber Daya Aset Keuangan dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus Bendahara Muhammadiyah COVID-19 Command Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan yang kedua adalah Bapak Arif Jamali Muiz, SPD MPD. Beliau adalah Wakil Ketua MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus juga Wakil Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik, kita akan sapa beliau berdua. Dr. Dirwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sehat. Masih bersemangat ya. Iya, insya Allah. Terima kasih Dr. Dirwan sudah berada di studio. Dan yang kedua Pak Arif Jamali atau yang biasa diakrab dipanggil Pak Ayep. Pak Ayep, Assalamualaikum Pak Ayep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ayep? Sehat, semangat. Semangat tetap ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ayep dan Pak Dirwan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai penguatan jaringan Muhammadiyah untuk pencegahan COVID-19. Pertama kita akan ke Dr. Dirwan. Pak Dirwan, jadi kira-kira sudah lebih dari 40 hari setelah Presiden Jokowi menetapkan 2 warga di Depok yang dinyatakan positif. Kira-kira sudah hampir lebih dari 40 hari. Sejauh ini perkembangan COVID-19 sendiri di Indonesia bagaimana Pak Dirwan? Terima kasih Mas Budi. Yang kami hormati para pemirsa sekalian, mengamati perkembangan COVID hari ini sampai hari ini, yang kita lihat adalah progres peningkatan yang semakin hari semakin luar biasa. Dan seperti negara-negara yang lain, belum ada tanda-tanda menurun, bahkan cenderung naik. Dan bisa dilihat dari informasi yang Bapak Ibu saudara-saudara dapatkan di berita harian, surat kabar, belum ada tanda-tanda penurunan. Yang hari ini barangkali di Indonesia sudah mencapai menembus angka 5.000. Kalau menurut tabel yang terakhir, 500-an yang sudah meninggal. Dan itu masih diprediksi akan terus menaik seperti grafik yang selama ini beredar, akan mencapai puncak dengan prediksi ada yang mengatakan Mei, ada yang mengatakan Maret, dan itu belum tentu bagaimana puncak sesungguhnya karena sangat dinamis keadaannya, dipengaruhi banyak faktor nanti. Itu Mas Budi. Ya. Jadi intinya selalu sedang progres naik terus ini. Kalau Muhammadiyah sendiri merujuk mana ini? Di antara ada yang menyampaikan pesan bahwa di bulan Juni sebagai puncaknya, atau di bulan Juli, atau di bulan Mei. Kalau Muhammadiyah sendiri bagaimana Pak Dirwan? Sebenarnya semua perkiraan bulan belum bisa dipastikan sampai kapan, tetapi yang perlu kita cermati bahwa ini belum puncak, masih kalau ibarat gunung baru mendaki di lerengnya. Jadi kita belum bisa memastikan sesungguhnya pastinya itu akhirnya bulan apa. Karena sangat dipengaruhi oleh nanti budaya, kebiasaan kita, perilaku kita di masyarakat juga sangat mempengaruhi itu. Ya, termasuk juga layanan yang harus kita miliki untuk mendeteksi, menegakkan, mengkonfirmasi kondisi yang sebenar-benarnya secara medis, orang ini positif atau tidak, kemudian nanti perlu diisolasi atau tidak, dan seterusnya. Itu akan banyak faktor nanti. Saya pikir belum bisa memastikan kapan, tetapi secara teoritis bolehlah mengatakan bulan Mei, bulan April berdasar asumsi-asumsi yang ada. Tetapi sesungguhnya kita berharap segera sampai puncak, segera turun, selesai itu harapannya. Tapi masalahnya tidak mudah menentukan itu. Ya, kalau dibanding dengan negara-negara yang lain seperti tetangga dekat kita, Malaysia, Filipina, atau negara yang lain, Indonesia sendiri seperti apa perkembangan dan kemudian pencapaian untuk upaya-upaya pencegahannya Pak Dirwan? Kalau melihat tren secara umum ya, apalagi dibandingkan mungkin yang paling ekstrim Amerika Serikat yang itu dahsyat ya, kita masih barangkali untuk sebuah ukuran negara dengan jumlah populasi penduduk 200 juta lebih itu mungkin saat ini dilihat angkanya termasuk jumlah angkanya sedikit dibanding Malaysia, karena Malaysia juga negara tidak banyak, penduduknya tidak banyak tapi sekian orang. Tetapi yang perlu kita cermati adalah ke depan kita ini bagaimana ini problemnya. Kalau saat ini kita yang dengan penderita saat ini di Indonesia itu sekitar 5.000 positif ya. Itu saja di lapangan kita sudah merasakan, terutama jaringan Muhammadiyah, dan sudah 67 rumah sakit dari 107 rumah sakit yang kita miliki sudah merawat COVID. Itu di kenyataannya kita sudah sulit, kondisinya sudah sulit untuk beberapa rumah sakit. Artinya sudah cukup padat pasiennya, kemudian sumber daya yang tergunakan juga sangat banyak. Jadi kalau
dipertanyakan bagaimana perbandingan dengan negara lain, faktanya kita itu pada posisi tertentu sudah energinya sudah mulai terasa terkuras di sana, sehingga perlu kebersamaan yang mungkin membutuhkan, nanti mungkin Pak Ayub lebih paham, mensinkronkan, istilah saya adalah perlu dirijen yang luar biasa untuk memainkan orkestra perserikatan itu. Ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang Muhammadiyah, Pak Ayub, kira-kira kalau berbicara mengenai kemudian tadi ke depan dan dirijen, Muhammadiyah sendiri memandang dan melihat pemerintah sejauh ini, apakah kebijakannya sudah sangat pas terkait dengan upaya untuk melakukan pencegahan secara maksimal, Pak Ayub, dalam konteks Muhammadiyah melihat pemerintah, Pak Ayub? Ya, terima kasih Mas Budi, Dr. Dirwan, dan para pemirsa TV-mu dimanapun berada. Pertama begini, Muhammadiyah melihat persoalan ini kan menjadi persoalan sangat serius. Awal sebelum pemerintah membentuk gugus tugas itu kan Muhammadiyah sudah mendahului membentuk Muhammadiyah COVID-19 Common Center di awal Maret. Sebelum pemerintah Pemerintah jauh itu, ketika Pak Haidar, Prof Haidar menghadap Presiden untuk berkaitan dengan muktamar, saat itu PP Muhammadiyah sudah mengatakan sudah menyiapkan 15 rumah sakit. Lalu kemudian selanjutnya seminggu setelah itu saya dengan teman-teman, ada MPKU, ada MDMC, kemudian beberapa majelis lembaga di pimpinan pusat Muhammadiyah rapat, lalu kemudian membentuklah Muhammadiyah COVID-19 Common Center yang awalnya itu diketuai oleh dokter Corona itu. Nah, fokusnya hanya pada persoalan rumah sakit dan edukasi masyarakat tentang kesehatan. Tapi selanjutnya melihat persoalan ini semakin serius, menyangkut semua lini kehidupan, dan pemerintah diakui atau tidak awalnya menganggap remeh, menganggap ini persoalan yang ya dari pernyataan para pejabatnya yang juga menganggap ini remeh, maka Muhammadiyah menganggap ini menjadi persoalan serius. Maka sekarang Muhammadiyah COVID-19 Common Center itu diperluas dan menggerakkan semua lini persyarikatan Muhammadiyah, rumah sakit, majelis lembaga, pendidikan, ketahanan pangan, dan seterusnya. Nah, itu digerakkan semua oleh persyarikatan untuk kemudian membuat agar gerakan persyarikatan ini kemudian menjadi satu. Istilah Dr. Dirwan tadi itu, ini butuh dirijen koordinasi yang kuat di pimpinan pusat Muhammadiyah, menggerakkan 34 provinsi, pimpinan wilayah Muhammadiyah, menggerakkan hampir sekitar 300-an pimpinan daerah, ribuan cabang dan ribuan ranting, masyarakat warga persyarikatan Muhammadiyah. Jadi Mas Budi, ini awal memang, tapi awal saja Muhammadiyah sudah menganggap ini harusnya menjadi bagian dari jihad kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa. Karena esensi beragama bagi persyarikatan Muhammadiyah tentu menyelamatkan nyawa itu menjadi perhatian khusus, menyelamatkan jiwa ini. Ya, kalau kemudian Muhammadiyah sudah sedemikian rupa mengorganisasi potensinya, bagaimana kemudian Pak Ayub melihat apakah pemerintah juga sudah melakukan upaya yang demikian secara serius ketika kemudian di awal tadi Pak Ayub mengatakan bahwa pemerintah di awal terlalu menyederhanakan, kira-kira demikian. Kira-kira bagaimana Pak Ayub? Masukan saya ke pemerintah itu sebenarnya ada pada koordinasi, gitu. Koordinasi lini, koordinasi antar departemen, koordinasi antar pemerintahan daerah pusat, harus disatukan langkahnya bersama. Ada menurut saya yang pemerintah juga harus memperhatikan organisasi-organisasi LSM, organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah ini harus serius digandeng. Karena masyarakat kita ini kan masyarakat yang punya kaitan keberagamaan dengan masing-masing organisasi, dan itu bisa digerakkan oleh pemerintah bareng-bareng gitu. Saya kira itu penting. Nah, seriuskah pemerintah? Ya, menurut saya kalau melihat kondisi kayak gini kelihatan sudah mulai serius ya. Sudah mulai serius. Agak serius lah. Apa bukti-bukti keseriusannya yang? Ya, ada PSBB ya, sudah mulai ya. PSBB di beberapa daerah, di beberapa wilayah begitu sudah mulai menerapkan itu. Ya, baik. Pak Ayub dan Pak Dirwan, saya kira semakin menarik diskusinya. Kita akan bahas lebih dalam lagi setelah kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kita akan break dan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini.